Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Salam jumpa saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kendali total atas Selat Hormuz. Namun, pemerintah Iran mengklaim telah menerima bayaran dari kapal yang melintas atas seizinnya. Apakah pungutan yang diterima Iran ini menjadi potret dominasi Iran atas Selat Hormuz dan kepercayaan kepada Iran dalam situasi saling kunci AS dan Iran di selat itu? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti Israel yang mengklaim siap serang Iran asal dapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Trump bilang masih menunggu kesepakatan dengan Iran. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Cindy Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 24 April 2026. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Vessel Majestic X. Militer Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Guyana Majestic X di Samudra Hindia pada hari Kamis. Penahanan ini dilakukan karena kapal diklaim Amerika menyelundupkan minyak mentah Iran yang melanggar sanksi Amerika. Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Data pelacakan kapal menunjukkan Majestic X berada di Samudra Hindia antara Sri Lanka dan Indonesia, lokasi yang sama dengan kapal tanker minyak Tiffany yang sebelumnya disita oleh pasukan Amerika. Kapal itu menuju Chosun, Tiongkok. Penyitaan terjadi 1 hari setelah Iran menyerang 3 kapal kargo di Selat Hormuz. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan langsung dari Iran terkait berita penyitaan itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negaranya punya kendali penuh atas Selat Hormuz. Menurutnya, Amerika bakal mencegah Iran menghasilkan $500 juta per hari karena menggunakan selat itu. Trump menyebut Selat Hormuz bakal dibuka kembali jika Iran dapat membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. Sementara itu, kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush tiba di kawasan Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan kedatangan kapal USS George Bush ini di perairan Timur Tengah melalui media sosial X pada Kamis lalu. Ini jadi kapal perang ketiga Amerika yang beredar di kawasan itu. Sebelumnya, kapal induk USS Gerald Ford dan USS Abraham Lincoln dilaporkan tengah beroperasi di Laut Merah.
Saudara, pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone Shahid 136 berwarna merah muda sebagai simbol dukungan untuk korban anak-anak perempuan yang meninggal akibat serangan AS ke sekolah putri di Minab. Inisiatif ini muncul setelah sekelompok anak perempuan di Provinsi Hormuzgan meminta Brigadir Jenderal Said Masjid Musavi untuk memproduksi alutsista berwarna merah muda sebagai bentuk penghormatan bagi para siswi yang menjadi martir dalam serangan teror di sekolah Syajareh Taibah di Minab. Drone versi khusus ini juga diluncurkan untuk memperingati Hari Anak Perempuan di Iran. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) juga merilis sebuah video yang menunjukkan sebuah rudal dicat biru menyusul permintaan dari seorang anak laki-laki. Tanggal dan lokasi pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Sebelumnya ada seorang anak laki-laki, Muhammad Karim Muda, yang meminta Garda Revolusi untuk mengecat rudal menjadi biru. Di sisi lainnya, Saudara, pemerintah Amerika Serikat menanggapi kemungkinan timnas Italia akan menggantikan Iran mengikuti kompetisi Akbar Piala Dunia 2026. Perlu dipahami, Amerika Serikat bertindak sebagai salah satu tuan rumah. Amerika menyebut Iran mungkin memutuskan tidak datang dan Italia bakal menggantikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bilang AS tidak melarang atlet Iran untuk hadir di Piala Dunia. Namun yang menjadi masalah katanya adalah kemungkinan ada simpatisan Tentara Republik Islam Iran dalam rombongan tim Iran atau sebagai wartawan. Karena itu kemungkinan pemerintah setempat tidak akan mengizinkan. Ia membenarkan ada spekulasi soal Italia yang akan menggantikan timnas Iran di Piala Dunia tahun ini. Amerika Serikat bertindak sebagai tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Journalists and athletic trainers. Nothing from the U.S. has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that we want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. But I don't know where that's coming from, other than speculation that Iran may decide not to come, and then Italy would fill their spot. Italia menolak timnas sepak bolanya menggantikan timnas Iran dalam ajang Akbar sepak bola Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi menegaskan menerima tawaran untuk menggantikan Iran di Piala Dunia adalah hal yang tak pantas. Dalam wawancara yang dikutip dari Euronews.com, Abodi bilang tidak pantas karena lolos tidaknya ke Piala Dunia harus ditentukan lewat kualifikasi. Sebelumnya, utusan khusus Presiden Donald Trump, Paolo Zampoli, mengusulkan pada FIFA untuk menggantikan Iran di Piala Dunia dengan Italia. Usulan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang belakangan terlibat perselisihan terkait kritik Presiden AS terhadap Paus Leo XIV mengenai perang Iran. Kami kutip dari Anadolu Agency, Zampoli mengonfirmasi dan mengatakan bahwa saya telah mengusulkan kepada Trump dan Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah mengusulkan kepada Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya orang Italia asli dan akan menjadi impian melihat Azzurri di turnamen yang diselenggarakan Amerika Serikat. Dengan 4 gelar, mereka memiliki prestasi yang cukup mendukung partisipasi mereka. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan jaminan timnas Iran tetap berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan Infantino saat berbicara di forum Invest in America di Washington DC. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan yang muncul akibat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Infantino menegaskan komitmen FIFA untuk menjaga integritas kompetisi. Is the Iranian team coming? The Iranian team is coming for sure, yes. Yes.
No changes. We hope that by then, of course, the situation will be a peaceful situation. As I said, that would definitely help. But Iran has to come. Of course, they represent their people. They have qualified. They want to, the players want to play. I went to see them 2 weeks ago. They were having a training camp in Antalya, and I went to see them. They are actually quite a good team as well, and they really want to play, and they should play. Sports should be outside of politics. Analis sepak bola Roni Pangemanan menjelaskan selama Iran bersedia untuk ikut ke Piala Dunia, maka tidak boleh digantikan tim manapun. Iran belum menyatakan pengunduran diri, melainkan hanya meminta jaminan keamanan. Tidak ada dalam aturan FIFA untuk pergantian itu selama sebuah tim yang sudah lolos dari kualifikasi bersedia untuk bisa hadir. Dan Iran kan belum melakukan pernyataan resmi bahwa mereka mundur. Jadi mereka hanya mempermasalahkan soal jaminan keamanan di sana. Tapi kan pemerintah Iran sudah mengatakan bahwa mereka siap untuk tampil. Itu pula yang melandasi Gianni Infantino sebagai presiden FIFA yang menuju ke Turki di saat Iran bermain di uji coba menyaksikan Iran itu, dan dia memastikan bahwa Iran akan ikut. Amerika Serikat bakal menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Meksiko dan Kanada. Sempat ada usulan memindahkan lokasi pertandingan Iran ke Meksiko demi alasan keamanan, namun FIFA menolak permintaan tersebut. Saudara, Iran untuk pertama kalinya dilaporkan menerima pemasukan dari tarif kapal yang melintasi Selat Hormuz. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Selat Hormuz kini seolah jadi medan pertempuran baru antara Iran dan Amerika Serikat. Donald Trump memerintahkan marinir AS memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Sementara Iran menutup perairan Hormuz. Bahkan, Iran untuk pertama kalinya dilaporkan menerima pemasukan dari tarif kapal yang melintasi Selat Hormuz. Seperti kami kutip dari media Iran, Press TV, pengumuman ini muncul bersamaan dengan pernyataan Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamid Reza Hajibabai, yang bilang pendapatan pertama dari biaya tol Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral. Dalam sebuah pertemuan publik di Iran, Hamid Reza bilang, semua kapal yang melintasi rute ini harus membayar tol dalam bentuk rial Iran kepada bangsa Iran sebagai biaya yang sah atas penggunaan perairan teritorial Iran. Iran sepertinya tidak main-main soal klaim pengelolaan Selat Hormuz. Angkatan laut mereka menembaki dan menyita kapal-kapal di Selat Hormuz. Dalam keterangan yang dibacakan penyiar televisi pemerintah Iran, penangkapan kapal merupakan respons setelah Amerika Serikat sebelumnya menyita 2 kapal Iran saat pembicaraan gencatan senjata akan berlangsung di Islamabad. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Pentagon atau Departemen Perang Amerika menyatakan intervensi ke kapal MT Tiffany didasarkan dugaan kapal tersebut melakukan aktivitas ilegal terkait Iran. Militer Amerika juga menyita kapal kargo Iran MV Tosca. Amerika mengklaim kapal MV Tosca telah mengabaikan peringatan saat mencoba menerobos blokade laut yang diberlakukan Amerika di Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika dilaporkan sempat mengeluarkan beberapa tembakan yang mengakibatkan kerusakan mesin kapal Tosca. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Hormuz di bawah kendali penuh Amerika dan blokade laut berhasil menghentikan Iran meraup $500 juta per hari. We'll have the strait opened up. Right now we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive.
Tanda-tanda perdamaian Amerika Serikat dan Iran belum nampak. Alih-alih duduk di meja perundingan melanjutkan negosiasi yang sempat buntu. Kini kedua negara itu justru saling kunci di Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi distribusi minyak dunia. Iran mengklaim sudah terima uang dari tarif kapal di Selat Hormuz. Apakah artinya Selat Hormuz di bawah kendali penuh Iran saat ini serta mempengaruhi pembicaraan damai yang tengah dinantikan dunia? Kami akan diskusikan ini bersama Slamet Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Kishino Bawono. Selamat malam semuanya dengan Tifal di studio. Selamat malam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Slamet, hal yang lazimkah tarif seperti ini di tengah kondisi perang, Pak? Ya, tentu saja perang ini bukan hanya perang militer, tapi juga perang dagang. Karena itu keberanian Iran ini juga menguji batas, jadi testing the limit di Selat Hormuz. Karena ini adalah choke point energi dunia sekitar 20% pasokan minyak global melalui jalur ini. Sehingga kita mesti melihatnya dengan mulai memungut bayaran dalam bentuk tertentu ya. Misalnya pengawalan atau akses. Iran sesungguhnya sedang mengirimkan sinyal kontrol de facto ada pada dirinya, walaupun bukan secara de jure. Dan disinilah Iran menguji respon aktor utama seperti Amerika Serikat dan sekutunya di Teluk. Namun tentu saja dominasi ini akan sulit juga terpenuhi, artinya belum tentu Iran itu dominan di sini karena ada kehadiran militer Amerika dalam hal ini armada kelima di Bahrain, juga ada kepentingan global yaitu Eropa, Tiongkok, juga Jepang, sehingga akan menimbulkan risiko eskalasi yang sangat tinggi. Jadi ini lebih tepat disebut asertif postur, bukan dominasi absolut dari Iran begitu. Oke, apakah Anda juga menanggapi hal yang sama di sini, Mas Kishino, bahwa langkah yang diambil Iran ini legal dengan menarik tarif dan ternyata tarif itu rela dikeluarkan oleh kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz? Tapi jawabnya nanti kita jeda azan maghrib dulu, setelah itu kita lanjutkan diskusi ya. Tetap bersama kami. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saya masih akan melanjutkan diskusi bersama Slamet Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, serta pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan Kishino Bawono. Mas Kishino, kalau Anda melihatnya hal yang lumrah, hal yang wajar, legalkah kemudian ada tarik-menarik uang dan tarif tol ini, kemudian ada yang rela membayar, kapal rela membayar itu kepada Iran? Oke, apakah legal? Saya mulai dulu dari situ ya, Mas. Saya perlu kasih disclaimer bahwa saya bukan expert tentang hukum internasional, gitu ya, karena itu apa ya, keahlian sendiri yang di luar saya. Tapi setahu saya dalam hukum laut itu memang tidak ada aturan yang bilang bahwa satu negara itu boleh mengambil tarif tol seperti yang terjadi dalam kasus Hormuz ini, gitu ya. Ada kebebasan untuk berlayar transit di sebuah wilayah yang itu quote-unquote ada di bawah kendali suatu negara. Karena tujuannya adalah supaya perdagangan internasional itu lancar. Dan itu setahu saya. Lalu kemudian kalau ditanyakan ini wajar atau tidak, gitu ya. Paling tidak dari 1945-an ini tidak wajar. Sebelum Perang Dunia Kedua yang berakhir di 1945, ada satu penjelasan tentang bagaimana Perang Dunia Kedua bisa terjadi. Salah satunya adalah karena negara-negara ingin mengendalikan perdagangan internasional, kemudian memberikan tarif, pengen menarik pajak bea masuk setinggi-tingginya supaya tidak ada impor masuk ke wilayahnya, tapi dia bebas mengeluarkan ekspor. Nah, masalahnya ini apa yang terjadi di Hormuz dengan narik tarif ini saya rasa jadi slippery slope, ini jadi preseden buruk bahwa kedepannya perdagangan internasional yang sebelumnya bisa relatif bebas tanpa hambatan seperti ini, gitu ya, ini terancam. Takutnya ini akan jadi contoh ke negara-negara lain yang pegang
wilayah-wilayah laut yang menjadi kunci. Misal kemarin aja kita sudah dengar menteri kita bilang mewacanakan atau kepikiran ide bahwa gimana kalau kita narik tarif di Selat Malaka. Oke, mungkin kalau itu bisa dilakukan Indonesia dalam waktu dekat, Indonesia akan dapat benefit dari tolnya. Tapi itu pasti akan membuat negara-negara lainnya marah. Dan apakah Indonesia bisa sustain dimarahin atau dapat retaliatory action dari negara lain? Saya rasa Indonesia nggak bisa. Dan kalaupun misal kemudian Mesir kepikiran, Panama kepikiran, Gibraltar yang di bawah Inggris, selalu Spanyol dan Maroko misalkan kepikiran juga kayak gitu, yang ada perdagangan internasional itu pasti akan terdisrupsi. Lalu kemudian world tensi politik dunia akan tinggi karena negara-negara kemudian akan saling balas bahwa oh kamu sudah naikin tarif, aku juga akan naikin tarif tempatku. Dan ya perang dunia kedua singkatnya penjelasan ekonominya terjadi karena policy beggar thy neighbor policy yang itu tidak jauh dari ketakutan saya kalau kemudian banyak negara melakukan penarikan tarif di wilayah-wilayah perairannya seperti Iran di Hormuz. Oke, sehingga Pak Slamet kalau saya bilang ini upaya Iran yang tampaknya menegaskan posisi mereka sebagai pemegang kendali di tengah perang ini, makanya kemudian mematok tarif dan ternyata ada yang mau membayar tarif itu kepada Iran, tepat nggak pandangan itu, Pak Slamet? Ya, pertama tentu saja perusahaan pelayaran akan menghindari risiko hukum dan keamanan. Negara-negara pengguna energi juga akan menolak presiden tol ilegal. Ya, tentu beda dengan asuransi maritim, sehingga akan ada penolakan juga dari beberapa negara, sehingga ini membuat biaya tidak rasional. Artinya memang dalam jangka pendek menurut saya kemungkinan akan ada yang membayar juga karena kekhawatiran, karena alasan pragmatis ya. Jadi dalam jangka panjang, dalam jangka menengah juga tentu akan ditinggalkan dan akan dipaksa berhenti. Ini kan publik melihat, negara-negara lain juga akan melihat bahwa ini ada upaya saling blokade. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Iran, tapi juga dilakukan oleh Amerika. Sama juga Amerika juga memasang tarif kalau tidak akan diloloskan atau akan ditembak. Jadi Anda melihat indikasinya bisa seperti itu perlawanan dari AS, ikut menerapkan tarif juga? Iya, kemungkinan juga begitu. Lolos dari situ akan lolos. Jadi ini kan perebutan sumber di Selat Hormuz. Jadi ini justru menurut saya bisa menjadi skenario paling berbahaya. Akan ada saling balas, akan ada saling pembatasan akses. Apalagi kalau kemudian tahapan eskalasinya bisa terjadi semakin tinggi. Ini yang dicari adalah gray zone konfliknya di mana, zona abu-abunya di mana. Penyitaan kapal apa iya boleh seperti itu. Terus gangguan navigasi juga bisa dilakukan baik terutama oleh Amerika gitu. Nah, karena itu Iran juga akan menggunakan drone dan cyber attack untuk melawan blokade Amerika. Ini yang menurut saya akan membuka serangan juga terhadap kapal perang atau kapal tanker dalam waktu dekat jika kedua belah pihak itu tidak mau mengalah gitu ya. Penembakan rudal anti kapal itu potensi juga dilakukan oleh Iran dan juga oleh Amerika. Jadi ini yang membuat serangan ke fasilitas energi di negara-negara Teluk bisa terjadi, terutama akan dilakukan oleh Iran. Jadi akan ada serangan-serangan balasan, serangan udara terbatas juga oleh Amerika. Ini yang menurut saya bisa menimbulkan perang terbuka, dan operasi militer terhadap Iran juga sangat mungkin kalau penutupan total Selat Hormuz itu dilakukan begitu. Oke, Mas Kisino juga menangkap hal yang sama bahwa lebih banyak risiko yang akan ditanggung, terutama untuk Iran yang telah menerapkan tarif dan ada yang membayar tarif itu kepada Iran, atau justru Anda menangkap ada benefit, terutama menegaskan posisi Iran di tengah perang ini? Oke,
Benefit short termnya jelas ada, yaitu duit. Itu harus diakui. Kalau memang benar klaim itu sudah terjadi ya, bahwa sudah ada pembayaran, sudah quote-unquote bisa terverifikasi, oke, itu benefit ke mereka on the short term. Tapi on the long term, on the mid term juga, saya rasa ini agak tricky. Saya rasa bagi Iran gitu ya, kembali ke kondisi normal itu adalah kondisi idealnya mereka. Mereka mungkin bisa sustaining masyarakatnya untuk mendukung perang mereka karena mereka yang diserang dalam momen ini. Tapi ya suatu saat pasti rakyat mereka sendiri juga akan lelah, akan capek, dan dukungan publik yang wavering ketika momen perang kayak gini, even ketika Iran itu allegedly itu pemerintahan yang diktatorship gitu ya, walaupun ada elemen demokrasinya, lama-kelamaan juga pasti akan terlalu berisik sehingga tidak bisa diabaikan oleh pemerintahan di Teheran. Dan di sisi lain, kalau ini kemudian apakah bisa dianggap sebagai klaim bahwa mereka bisa mengontrol Hormuz, ini wilayah yang dikendalikan oleh mereka? Yes, saya rasa bisa dianggap sebagai bentuk asersi dari Iran bahwa kami mengendalikan wilayah ini pada waktu ini, gitu ya. Walaupun saya juga melihat bahwa gini, Iran bisa mengendalikan Hormuz di waktu ini karena dalam tanda kutip waktunya, konteks momennya memang bisa. Karena kalau gini, katakanlah ada proses retaliasi yang lebih substansial dari Amerika Serikat, atau mungkin dukungan publik terhadap perang ini di Amerika Serikat itu lebih tinggi, saya rasa juga Iran akan kesusahan untuk benar-benar mengendalikan Hormuz. Benar-benar mengancam bahwa kita akan melakukan A, B, C, laying mines, akan taking over kapal dan semacamnya. Karena kalau ada justifikasi yang lebih besar di publik Amerika Serikat sehingga Amerika bisa mengambil tindakan yang lebih substansial, saya rasa Iran juga pasti akan kesusahan. Mereka selama ini saya melihatnya gitu ya, Iran itu kalau mau retaliasi itu di level yang istilahnya setengah-setengah. Tidak terlalu kasar, tidak terlalu besar sehingga kemudian Amerika jadi dalam tanda kutip marah besar publiknya, lalu kemudian bilang pada pemerintahan Trump, ya silahkan Pak diserang habis-habisan, monggo gitu, sehingga Amerika kemudian serangan besar-besaran melebihi apa yang sudah terjadi. Nah, Iran saya rasa nggak bisa kayak gitu. Mereka ya udah kita sekarang kendalikan Hormuz, kita serang beberapa kapal, kita taruh mines dan semacamnya. Tapi ya itu karena diperbolehkan karena Amerika tidak bisa melakukan tindakan yang lebih substansial karena tidak ada dukungan publik. Oke, karena bahasanya akan ada pembahasan atau perundingan jilid 2, apakah kondisi semacam ini akan memperumit skenario poin-poin perundingan di antara kedua belah pihak, dan apa hal terburuk yang mungkin harus kita hadapi kalau kemudian ini akan memperburuk keadaan yang ya kita harapkan kan pengen damai ya. Cuman kalau nggak capai kata damai juga nih bakal gimana kemudian? Kita bahas itu nanti ya, usai jeda berikut. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingsfood. Baru teh pucuk Flash Sugar dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Flash Sugar, rendah gulanya, enak rasanya. Wow, ini Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Ayo borong sekarang. Wow Spaghetti beli 2 gratis 1. Zaman now, makannya wow. Baru teh pucuk Flash Sugar dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Bepom. Teh pucuk Flash Sugar, rendah gulanya, enak rasanya. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingsfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Dulu setiap sholat lutut gue sakit
diet banget. Sekarang gue sadar, tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultraflu. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Melanjutkan diskusi, Pak Slamet, Anda di paruh sebelumnya sempat bilang ada peluang buat Amerika membalas dengan tarif. Begitu juga di kawasan Selat Hormuz saat Iran terbukti menerima bayaran dari kapal-kapal yang lewat ke sana. Sehingga ini juga akan memperumit poin-poin perundingan yang katanya akan berlangsung pada hari Jumat ini di Islamabad, Pakistan, Pak. Ya, kalau secara realistis kemungkinan perundingan ini berhasil sangat rendah ya, karena kedua pihak kan sedang berada pada fase coercive bargaining ya, tekanan dulu baru negosiasi. Jadi saling menekan. Amerika ingin jaminan kebebasan navigasi dan juga pembatasan militer Iran. Di sisi lain, Iran ingin pengakuan kontrol terhadap Selat Hormuz, dan juga Iran meminta pencabutan sanksi-sanksi terhadap Tehran. Jadi posisi ini kalau kita lihat tidak overlap atau zero sum gitu ya, jadi dalam jangka pendek. Namun menurut saya di dalam diplomasi segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi meski buntu jalur Pakistan tetap bisa dipertahankan karena back channel diplomasi atau jalur komunikasi diam-diam kan sudah terjadi. Artinya sebenarnya utusan Iran, utusan Amerika sudah ada di Pakistan, sehingga ini untuk mencegah salah hitung militer atau miskalkulasi. Ini kan perang itu bagian dari perundingan yang belum mendapatkan titik temu atau konsensus. Jadi yang menarik adalah siapa yang akan memencet atau menekan rem darurat jika eskalasi menjadi terlalu tinggi. Jadi dalam konflik ini saya melihat negosiasi untuk damai langsung, negosiasi bukan untuk damai langsung, tetapi justru untuk mengontrol eskalasi agar tidak meledak menjadi perang terbuka. Nah, skenario perundingan di Pakistan dalam waktu dekat ini, dalam beberapa jam ini, ada 3 kemungkinan utama menurut saya. Pertama, ya deadlock berkepanjangan itu paling mungkin ya terjadi. Perundingan formal ada, tapi tanpa hasil begitu. Perundingan belum tentu menghasilkan gitu. Kemudian konflik tetap berjalan di laut. Skenario kedua tentu saja limited deal atau kemungkinan menengah. Apa itu? Kesepakatannya terbatas. Jalur aman tanker boleh, tapi tidak menyerang target tertentu. Mirip seperti gencatan senjata fungsional. Nah, yang ketiga tentu saja breakdown total. Ini yang berbahaya. Iran keluar dari perundingan, Amerika kemudian meningkatkan aksi militernya, dan Selat Hormuz menjadi zona konflik yang terbuka. Kira-kira begitu. Oke, kalau Mas Kisino melihatnya skenarionya akan bagaimana perundingan yang katanya akan berlangsung Jumat ini di Islamabad? Apakah poin soal tarif ini bakal jadi alot pembahasannya dan bisa jadi Trump akan memainkan tarif? Karena kalau konteks di pikiran awam pasti akan ditarik dengan beberapa kebijakan Trump yang masalah tarif-tarif itu pasti ditarik, masalah tarif resipokal itu pernah diterapkan, bahkan ujung-ujungnya ada permasalahan di internal domestik mereka, tapi dibalas lagi dengan tarif yang baru. Apakah kemungkinan balas-membalas tarif ini juga akan terjadi di perundingan yang sekarang terhadap Iran? Apakah akan ada balas-balasan tarif dari US? Saya rasa kalau
tarif dari US terkait misal Hormuz sementara belum ada. Karena saya pikir mereka masih menggunakan balasan yang lebih militaristik seperti blokade seperti ini gitu ya. Terus apakah urusan tarif di Hormuz ini akan mempengaruhi pembicaraan negosiasi besok Jumat? Hari ini sudah Jumat. Hari ini sudah Jumat ya. Hari ini sudah Jumat. Ya, sebetulnya dari beberapa weekend lalu, pemerintah Iran itu kan sudah bilang bahwa mereka tidak tertarik untuk melakukan pembicaraan yang cuma satu topik. Mereka maunya comprehensive package dalam bahasa mereka, gitu ya, satu paket utuh, bahwa itu terkait kontrol atas Hormuz, itu terkait juga masalah nuklir mereka, terkait juga jaminan keamanan bahwa mereka dan sekutu-sekutunya itu tidak akan diserang lagi oleh Amerika dan sekutunya, yaitu berarti Lebanon dan Yaman, terutama Houthi di sana, aman gitu ya. Terus kemudian aset-aset mereka yang dibekukan karena sanksi Amerika Serikat selama ini itu kemudian dikembalikan, isu kepemilikan rudal balistik, dan kemudian ganti rugi perang. Nah, masalahnya kalau kedua pihak yaitu Amerika Serikat dan Iran itu masih sama-sama, ibaratnya kalau negosiasi kayak gini itu kan kayak orang tawar-menawar mau beli barang gitu kan. Nah, masalahnya kalau keduanya masih maksimalis, masih ada di titik-titik paling ideal buat mereka, belum mau ke tengah, ya saya rasa ini masih akan deadlock. Berapa persen kemungkinannya, Mas? ini saya yang selalu susah kalau untuk melakukan prediksi kayak gini. Saya seorang saintis, saya akademisi gitu ya, bukan ahli nujum. Jadi tapi kalau melihat posisinya saling bersikeras seperti sekarang ini, jadi kemungkinan deadlocknya atau mencapai sepakat sudah jelas sulit di sini. Masih sulit, sementara masih sulit. Paling tidak di depan publik, mereka masih bilang bahwa kita akan mengejar quote-unquote kondisi idealnya, maksimalnya. Entah nanti ketika di meja perundingan atau bahkan di back channel-nya berhasil, we shall see. Karena kalau kita lihat perundingan-perundingan lainnya, misal di kasus Israel-Palestina, itu kan perundingannya nggak satu waktu selesai gitu ya. Tapi karena, ada Madrid, lalu kemudian Oslo, lalu itu beda sekian tahun dan beda sekian waktu untuk membicarakan hal yang berbeda juga. Jadi who knows kalau ini nggak deadlock, tapi mungkin beberapa waktu ke depan akan ada terobosan ketika orang-orang dengan di rezimnya berubah, konteks waktunya berubah dan semacamnya. Tapi dalam waktu dekat rasanya masih susah. Oke, maka kalau kondisinya begitu, Pak Slamet, hal ideal apa atau opsi ideal apa yang rasanya paling mungkin untuk membaca keadaan sekarang? Ya, pertama saya membaca diplomasi ini seperti diplomasi dalam bayang-bayang senjata, dalam bayang-bayang meriam dan rudal. Dua-duanya megang itu gitu. Diplomasi tapi saling ancam. Iran menggunakan kontrol maritim sebagai manfaat yang bisa diterima atau leverage. Amerika juga menggunakan kekuatan militer sebagai tekanan, sehingga di sini Pakistan yang menyiapkan panggung gitu ya, tetap melihat bahwa aktor utamanya ada pada Washington dan Tehran. Nah, perundingan ini menurut saya kemungkinan perundingan masih mungkin terjadi lagi. Tetapi tidak dalam waktu dekat, karena perundingan atau diplomasi ini lebih berfungsi sebagai kanal komunikasi krisis untuk meredakan ketegangan, bukan mencari solusi yang tepat. Jadi ini masih sangat dipengaruhi oleh situasi di Selat Hormuz itu gitu. Dua-duanya dalam tanda petik seperti preman gitu, minta jatah preman begitu ya. Jadi selama eskalasi militer masih tinggi, maka diplomasi akan selalu tertinggal. Nah, jadi akan tertinggal satu langkah di belakang konflik. Jadi itu yang saya baca. Baik, Pak Slamet Ginting, Mas Kishino, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Di saat negosiasi belum mendapati titik terang, Amerika Serikat dan Iran malah melakukan aksi saling sita kapal. Iran mengumumkan telah menyita kapal Israel di perairan sebagai aksi balasan atas sikap Amerika yang memblokade kapal-kapal di Selat
Hormuz. Kami punya ulasannya sesaat lagi. Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to the sailing fire. Vessel Majestic exit. Motor Vessel Toska. Motor Vessel Toska. Conduct the boarding of your vessel. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru. Di saat negosiasi belum menemui titik terang, kedua negara kini terlibat aksi saling sita kapal di Selat Hormuz. Iran mengumumkan telah menyita kapal-kapal asing di perairan strategis tersebut. Rekaman televisi negara Iran menunjukkan pasukan bersenjata dengan perahu cepat mengepung dan menghentikan kapal besar di laut lepas. Setidaknya 2 kapal diklaim telah diamankan. Iran menuduh kapal-kapal itu melanggar aturan dan mengancam keamanan maritim. Video yang dirilis Angkatan Laut Iran memperlihatkan pasukan bersenjata dengan penutup wajah dan mengenakan seragam memasuki kapal dan menyita kapal bertuliskan Epaminondas dan MSC Francesca. Kapal-kapal yang disita kemudian dipindahkan ke perairan teritorial Republik Islam Iran. Dalam keterangan yang dibacakan penyiar televisi pemerintah, Iran menyebut penangkapan kapal adalah balasan atas penyitaan 2 kapal Iran oleh Amerika Serikat. نیروی دریایی سپاه از توقیف 2 کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینودس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند. Angkatan Laut Iran menegaskan setiap tindakan yang mengganggu penerapan peraturan di Selat Hormuz serta bertentangan dengan prinsip pelayaran yang aman akan menghadapi tindakan tegas dan sesuai hukum. Militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Langkah ini disebut sebagai balasan langsung. Sebelumnya, Amerika Serikat juga menyita kapal yang diklaim membawa muatan untuk Iran menjelang pembicaraan gencatan senjata. Militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Operasi ini merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global terhadap jaringan yang diduga mendukung Iran. Pihak Amerika Serikat berdalih, kapal tersebut beroperasi di bawah sanksi internasional dan dikategorikan sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Dalam rekaman yang dirilis Departemen Perang AS, terlihat pasukan militer menaiki helikopter dan turun menggunakan tali untuk melakukan pemeriksaan maritim di atas kapal tersebut tanpa adanya insiden. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik, berbeda dengan Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. AS memblokade Selat Hormuz dan mengintervensi kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih menyatakan selama gencatan senjata, blokade Selat Hormuz tetap berlaku. Blokade dinilai sukses mengusir kapal yang bergerak ke dan dari pelabuhan Iran.
Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. Iran mengatakan aksi blokade dan pencegatan kapal oleh militer Amerika Serikat sebagai pembajakan dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Iran bilang kapal kargo berbendera Iran dituding telah mencoba menghindari blokade angkatan laut di Selat Hormuz. نقض آتش بس در زمانی که در دوره‌ای که قرار بوده این وقفه صورت بگیره. هم در لبنان شاهد هستید نقض آتش بس، هم به زعم خودشون محاصره دریایی ایران و هم تعرض به یک کشتی تجاری که همه اینها هم نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هست و هم نقض صریح آتش بس. در چنین مواردی، در چنین وضعیتی واقعا چگونه می شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد. Laut yang awalnya sekedar jalur perdagangan kini jadi arena konfrontasi terbuka. Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo menilai, ini adalah strategi tekanan terbuka. Ada intensi yang besar bagi khususnya buat Amerika Serikat untuk mengontrol jalur energi, ya. Dengan kemudian dia tetap bersikeras meskipun beberapa waktu yang lalu Iran sempat mau untuk membuka Hormuz, tapi di saat yang bersamaan Amerika Serikat tidak mau membuka blokade mereka atas Hormuz. Nah, yang kedua sebenarnya juga ini sebagai bentuk buat Amerika Serikat untuk melakukan tekanan ekonomi terhadap Iran, ya, karena memang keberadaannya, kalau kenyataannya versinya Trump kan sehari Iran rugi sekitar $300 juta karena sebagai akses Hormuznya kemudian ditutup. Dan yang ketiga ada upaya yang kemudian dilakukan Amerika Serikat dalam hal ini berupaya untuk mengisolasi Iran. Artinya memang dalam hal ini ada upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk terus menekan Iran, tapi di saat yang bersamaan ini juga sebagai satu bentuk sinyalemen untuk meningkatkan eskalasi. Ini kan kalau kemudian dalam hukum internasional kita menamakan ini sebagai diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan hal-hal ini sebenarnya akhirnya memang tinggal menunggu insiden besar untuk masuk ke perang yang jauh lebih luas. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa aksi retaliasi yang terbatas juga dilakukan Iran, ya, kalau kita melihat dalam beberapa fenomena terakhir ini. Artinya, setiap kapal yang disita adalah pesan politik yang dikirim ke meja perundingan. Pengamat intelijen dan militer Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta menyebut ini bukan insiden biasa. Kalau Amerika benar-benar melakukan perangnya itu di darat, serangan darat melalui entah pendaratan pantai atau melakukan dengan operasi Lindut, itu kan banyak kerugian di Amerika, karena Iran siap di situ. Makanya ini Amerika sengaja menggeser ke Selat Hormuz. Jadi tadi kalau Pak Agung mengatakan epicentrum, kalau kami di disiplin intelijen mengatakan ini center of gravity-nya sekarang Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu menjadi daya tarik luar biasa karena selain itu memang menjadi urat nadi energi dunia 20%. Di situ kan sebenarnya kepentingannya banyak sekali di situ. Yang menguasai Selat Hormuz pasti juga akan mendapatkan keuntungan banyak. Tapi sebenarnya kan Iran juga diuntungkan dengan situasi ini. Iran juga bisa melakukan bisnis baru, tarif baru terhadap perlintasan Selat Hormuz, walaupun ini mungkin dianggap oleh banyak pihak ini ini jalur internasional, tapi secara de facto kan memang Iran yang menjadi pihak yang menjadi yang bertanggung jawab keamanan di situ. Ini sebenarnya dalam suatu kejadian itu yang pertama kali bisa kita lakukan sebenarnya adalah istilah siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Jadi kalau pertempuran darat itu akan merugikan banyak pihak. Makanya dengan pertempuran ke laut itu Amerika merasa diuntungkan, tapi Iran juga lebih diuntungkan. Iran akan lebih diuntungkan, minimalisir korban, kemudian Iran juga menguasai medan di situ. Ada ranjau bawah laut, nanti ada juga drone bawah laut, dan walaupun secara statistik Iran kalah dalam persenjataan, tapi secara taktik saya yakin Iran lebih menang. Jadi menguasai Selat Hormuz itu penting bagi Iran dan penting bagi Amerika. Dengan kata lain, eskalasi terjadi secara sengaja dan risiko konflik terbuka semakin nyata. Hingga saat ini negosiasi masih mandek. Putaran kedua pembicaraan dijadwalkan berlangsung di Islamabad.
Setelah gagal pada upaya pertama pekan lalu, Pakistan masih mengupayakan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Rabu kemarin, Perdana Menteri Pakistan bertemu dengan Duta Besar Iran di Islamabad guna menjaga agar gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran tetap berjalan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Pakistan menemui diplomat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat seiring upaya mewujudkan putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Namun dengan saling sandera kapal yang terus berlanjut, peluang kesepakatan masih diliputi ketidakpastian. Tim Liputan Kompas TV. Nanti Cindy Permadi akan membawa Anda pada diskusi kedua di Sapa Indonesia Malam. Israel menunggu lampu hijau dari Gedung Putih untuk mengembalikan Iran ke zaman batu. Tetap di Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Genderang perang di Timur Tengah kembali ditabuh kencang setelah Menteri Pertahanan Israel mengeluarkan ancaman sejak pecahnya konflik Februari lalu. Ya, Israel secara resmi menyatakan pasukannya telah menyisir target-target strategis dan hanya menunggu lampu hijau dari Gedung Putih untuk meluncurkan serangan yang diklaim akan mengembalikan Iran ke zaman batu. הוכרע לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. Di Washington, Presiden Donald Trump menunjukkan rencana lanjutannya untuk menekan Iran. Trump mengatakan ia tidak terburu-buru mengakhiri perang karena ingin mendapatkan kesepakatan yang bagus dengan Iran. Baginya, waktu adalah senjata paling mematikan bagi Iran yang militernya diklaim sudah dilumpuhkan Amerika Serikat dan kini sedang sekarat di bawah blokade total Angkatan Laut AS. I took the country out militarily in the first 4 weeks. I took it out militarily. Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. So right now, I don't want to rush it because you guys are, trying to make us look as bad as possible. I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time. And I want to get a great deal. I want to get a deal where our nation and the world. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menegaskan Iran menolak tunduk kecuali kedaulatan mereka atas Selat Hormuz diakui secara internasional dan seluruh sanksi dicabut. Iran menegaskan isu nuklir tidak lagi dapat menjadi pokok bahasan utama negosiasi, tapi pengakuan kedaulatan Iran yang terpenting. این صحبت‌هایی که شما میشنوید در مورد اینکه ایران دچار چند دستگی است یا ایران نمیتواند تصمیم بگیره، خب نوعی فرافکنی است و الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. Kini dunia menanti, akankah diplomasi menjadi jawaban atau justru sekadar cara bagi Washington untuk menyiapkan perang yang lebih besar? Saudara, Israel mengklaim siap serang Iran asal dapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Trump bilang masih menunggu kesepakatan dengan Iran. Kita akan bahas bersama Sekjen IKAL Strategic Center Laksda Purnawirawan TNI Surya Wiranto dan peneliti Asian Middle East Center Pizarro Ghazali. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Bang Pizarro, ketika Amerika Serikat kondisinya sedang secara sepihak mengklaim perpanjangan gencatan senjata, apa motif dibalik
ancaman dari Israel kepada Iran? Apa yang dia mau sebenarnya? Iya, kalau kita melihat bahwa Israel walaupun ini sekutu aliansinya Amerika Serikat, tetapi dia tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh Amerika Serikat. Kita bisa melihat Mbak Cindy sekarang, walaupun ada kesepakatan gencatan senjata ya dengan Lebanon, tetapi eskalasi serangan, ya, kemudian invasi dan upaya Israel untuk terus masuk ke Lebanon Selatan itu masih terus terjadi gitu. Artinya secara by name terjadi ceasefire antara Lebanon dengan Israel, gitu. Tetapi Netanyahu tetap go on, dia tetap berjalan dan kemudian akhirnya menyeret Netanyahu dalam perang dengan Iran bahkan sampai sekarang. Artinya kita tidak bisa serta-merta bisa meyakinkan bahwa Israel dapat melakukan serangan dari Iran dengan menunggu green light dari Amerika Serikat. Bisa saja kemudian ini memang caranya Netanyahu untuk kembali menyeret Washington dalam pertarungan dengan Iran dengan melakukan serangan terlebih dahulu kepada Iran. Apalagi sekarang kalau kita militer bersama kepada Iran. Berarti bisa kita tekankan kalau memang ada kaitan, ada benang merah antara ketika George Bush itu mendekat di Selat Malaka dengan apa yang sedang dilakukan oleh Israel? Iya, menurut saya itu satu hal yang inline ya. Karena gini, kalau kita lihat Trump sudah dalam misi untuk kemudian melakukan eskalasi besar-besaran kepada Iran. Karena terbukti ya blokade terhadap Selat Hormuz sekarang yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu benar-benar tidak melumpuhkan Iran sampai sekarang gitu. Trump berpikir dengan melakukan blokade Selat Hormuz itu benar-benar dapat mencegah Iran. Jangan lupa Mbak Cindy, Iran itu juga bisa melakukan transaksi ekonomi via darat. Untuk mengakses pasar Asia Selatan dia bisa melakukan ekspor melalui jalur Afghanistan dan Pakistan. Untuk menuju Eropa dia bisa melalui Turki dan melalui Irak. Untuk menuju Rusia bisa melalui Selat Kaspia. Bahkan kan Iran itu sudah membangun rel kereta dari wilayah Ras sampai ke wilayah Laut Kaspia. Artinya Iran tuh punya diversifikasi ekspor dengan tidak hanya mengandalkan Selat Hormuz gitu. Nah, ini yang kemudian ketika Iran itu masih gagal ditundukkan Amerika Serikat untuk mau negosiasi di Islamabad, bukan tidak mungkin salah satu cara yang akan terjadi ialah dengan melakukan eskalasi kembali. Apalagi sampai sekarang masih deadlock nih Mbak. Iya, Washington tetap tidak mau mengikuti kesepakatan di Islamabad untuk mencabut blokade Hormuz dulu untuk negosiasi. Iran pun juga tetap kekeh. Kemarin kita lihat di Teheran itu ada konvoy soft of force itu rudal dibawa ke jalan-jalan itu oleh IRGC, oleh masyarakat, itu membuktikan pesan dia kepada Washington bahwa kami siap dengan eskalasi apapun atau bahkan dengan keterlibatan Israel dalam perang ini, mereka tuh siap seperti itu. Karena ini Iran sudah habis-habisan, mereka berkali-kali ditipu dalam diplomasi, mereka berkali-kali negosiasi, itu pun diserang, dan apalagi sekarang tuntutan Amerika meningkat nih, dia minta bahkan stok cadangan uranium yang sebelumnya kita lihat itu tidak menjadi klausul bagi Washington dalam kesepakatan gencatan senjata, sekarang sudah diminta. Bagaimanapun cadangan uranium yang di area 400 kg itu harus diserahkan pada Washington. Saya kira kalau Iran kemudian dipaksa melakukan ini dan kemudian dia menyerahkan, itu sama saja dengan menyerahkan leher kedaulatannya kepada Amerika Serikat. Dan saya kira dengan kepemimpinan Iran sekarang yang dipimpin oleh Ghalibaf, Ahmad Fahidi, itu faksi-faksi IRGC yang memang punya kapasitas tempur, mereka siap dalam berbagai momen apapun jika memang ketika deadlock negosiasi mereka akan kembali bertempur dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, dengan formasi pimpinan Iran saat ini yang kalau tadi ada bilang siap tempur, kemudian dengan mengetahui bagaimana karakter Israel yang bisa saja ambil inisiatif sendiri, Pak Surya, menurut Anda eskalasinya bakal kemana depannya? Ya, kalau kita melihat Amerika Serikat dengan Iran ya, Amerika ini kan sudah berusaha mengajak damai ya, dan perdamaian itu sudah coba dicapai tapi tidak tercapai ya. Nah, kemudian permintaan kedua juga sama, sehingga tadi sama dikatakan Mas Pisaro ya, Amerika Serikat itu hanya janji-janji aja, sehingga pertemuan kedua itu pihak Iran tidak hadir ya. Kemudian gencatan senjata ini kan juga berakhir kemarin tanggal 22 ya, 22 April katanya diperpanjang. Perpanjang ini juga nggak jelas sampai berapa hari, berapa lama gitu ya. Dan bahkan sudah memberikan semacam instruksi kepada Israel ya, oke, kamu saya kasih lampu hijau untuk menyerang, tapi wait my order gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Israelnya sendiri, Israel ini memang sudah menyiapkan diri untuk menyerang Iran di beberapa targetnya ya. Dia mampu menyiapkan diri bertahan maupun menyerang terhadap target-target tertentu yang menjadi sasaran bersama ya antara Amerika Serikat dan Israel. Contoh yang pertama adalah kepemimpinan Iran ya. Mereka ingin menghilangkan semua dinasti Khamenei ya beserta penerusnya. Kemudian yang penting juga infrastruktur energi ya, itu akan diserang, infrastruktur energi dan listrik ya, yang menjadi tulang punggung daripada itu masih bertahan blokade di Teluk Omannya saja, tidak bisa melaju sampai Selat Hormuz.
Nah, tindakan apa lagi ini yang mau digunakan serang? Makanya dia menggunakan proksinya Israel untuk menyerang. Yang target-targetnya sudah ditentukan bersama sebagaimana saya sebutkan tadi. Nah, cuman kapan waktunya? Nah, kalau bilang tadi udah you have a green light ya. So whenever you want to attack, I will give you order to attack. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi dalam memberikan keputusan, apakah Amerika Serikat akan memberikan lampu hijau atau mungkin lampu merah? Apa yang akan dipertimbangkan dulu? Tekanan politika, tekanan ekonomi akan jadi bahan pertimbangan. Nanti akan saya tanyakan lagi usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran memutus pendanaan terhadap Hizbullah. Trump bilang itu jadi syarat wajib agar kesepakatan antara Iran dan AS tercapai. Trump menyampaikan itu saat mengumumkan gencatan antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 3 minggu di Gedung Putih. Trump bilang ada peluang besar untuk perdamaian antara Israel dan Lebanon, yang mengklaim berbagai pihak termasuk pemerintah Lebanon dan Israel tengah melawan Hizbullah seiring negosiasi antara kedua negara yang tengah berlangsung. The funding that Hezbollah gets from Iran, is Iran going to have to cut that off to do a deal with you? Yeah, they'll have to cut that. That's a must for you. Yeah, sure. That's a must, yeah. If you look at Hezbollah, that's where everybody seems to be united against them. So kita lanjutkan juga dialog bersama Bang Pizarro dan Pak Surya. Bang Pizarro, dengan Amerika Serikat yang juga punya kepentingan, apakah akan semudah itu dia memberikan sinyal lampu hijau untuk Israel? Ya, kalau kita lihat ini kan sebenarnya Donald Trump sudah mengatakan, Mbak Cindy ya, Israel itu sekutu terbaik kami. Artinya dia menempati posisi yang sangat kuat di politik luar negeri Amerika Serikat. Bahkan negara yang paling banyak menerima bantuan militer dari Amerika Serikat itu yang pertama ialah Israel, baru kedua Mesir. Ini membuktikan bahwa Israel itu memang menjadi prioritas, atau tadi yang disebut oleh Pak Surya sebagai proksinya Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah seperti itu ya. Dan ini bukan tidak mungkin, ini sengaja memang didorong Israel bahkan untuk melakukan serangan kepada Iran, itu Hizbullah, ya kemudian masyarakat sipil di Lebanon Selatan dan lain sebagainya. Dan kemudian bahkan Israel itu udah menjorok 10 km ke wilayah Lebanon Selatan gitu ya. Dan ini tidak diminta oleh Amerika Serikat untuk kemudian mundur dari wilayah tersebut. Padahal kan seharusnya gencatan senjata itu pihak-pihak yang bertikai itu diminta mundur. Apalagi Lebanon Selatan itu bukan wilayahnya Israel. Tapi apa yang diperbuat Amerika membiarkan aja gitu. Bahkan sekarang Israel membangun garis kuning di wilayah Lebanon Selatan untuk mematok wilayah Lebanon Selatan sebagai miliknya, itu juga atas restu dari Amerika Serikat gitu ya. Jadi kan pemerintahan Iran saat ini fracture. Itu terpecah belah katanya antara faksi militer dengan faksi diplomasi gitu. Tetapi dengan mereka turun gelanggang sama-sama, ini menurut saya pesan daripada Iran bahwa kami tidak seperti digambarkan Trump, kami tidak seperti digambarkan oleh Amerika Serikat, bahwa kami tetap solid, bahwa kami siap bertempur kapan saja. Dengan sikap Amerika Serikat yang seperti itu tidak melarang juga dan ada kemungkinan keseriusan dari Israel untuk melakukan serangan. Pak Surya, menurut Anda apakah kalau eskalasi ini semakin panas, berapa peluang Tiongkok, Rusia juga bahkan akan ikut dalam konflik di Timur Tengah? Ya, sebenarnya Rusia dan Tiongkok ini kan sudah tahu kita ya keterlibatannya dalam perang ini ya. Yang utamanya adalah kepentingannya dia terhadap minyak Iran itu sendiri. Nah, makanya kemarin dalam blokade itu kan dia coba breakthrough ya, melewati blokade kapal Amerika. Itu kan suatu tantangan itu. Ya. Nah, itu memang sengaja dilakukan demikian baik oleh Rusia maupun Cina ya. Nah, Amerika sendiri ini kan lagi bingung kelihatannya ya, karena coba menyelesaikan upaya damai nggak bisa selesai. Ya, bagaimana mau damai ya, baru mau damai dia sudah Israel suruh nyerang ya. Saya kok nggak yakin tindakan Israel itu dilakukan sendiri ya, karena dua-duanya ini punya niat yang sama gitu ya. Israel ingin memperluas wilayahnya, Amerika ingin menguasai minyaknya. Nah, mereka anak sama paman ini kerjasama gitu ya. Kalau lihat target-target yang akan dihancurkan kan sama. Nah, situasi sekarang ini Amerika kan sedang bingung ya. Mau apa ini? Damai nggak bisa ya. Blokade juga belum ada hasilnya ya. Makanya dia menggunakan proksinya kembali Israel. Kamu siap-siap aja. Bentar lagi lu nyerang loh ke Iran. Ini targetnya ini. Saya lihat targetnya juga masih sama gitu ya. Artinya ini kehendak dua negara. Dan itu efektif nggak Pak sebenarnya untuk menekan Iran? Sampai sekarang kan belum efektif.
subjektif. Jadi nggak tahu ini kan bergening ya, bergening. Nah, kalau Amerika ini kan hanya mengandalkan kekuatan militernya ya dengan Israel. Nah, Iran ini kan enggak ya, dia nggak mampu lah kalau perang itu misalnya perang laut harus di laut terbuka, nggak mampu dia. Tapi kalau dia di perairan sempit seperti itu ya, di mana dia sebagai coastal state menguasai pantai, menguasai teluk ya, peranjauan dengan kapal cepat yang berkendali dan sebagainya. Saya yakin dia akan menang berperang di situ. Buktinya kan Amerika yang mau breakthrough terhadap Strait Hormuz ini tidak berhasil sampai sekarang ya. Dan hasil blokingnya itu belum ada menurut saya dibandingkan hasil blokade daripada Iran itu sendiri ya. Demikian. Oke, Bang Ghazali, baru saja media internasional Al Jazeera melaporkan kalau Pakistan bilang ada kemungkinan terobosan baru dalam pembicaraan antara AS dan Israel. Anda yakin ada terobosan baru? Ini buat pihak mana kira-kira? Iya, ini informasinya memang Arakshi dikabarkan akan tiba malam ini di Pakistan untuk melanjutkan terkait potensi kelanjutan negosiasi. Tetapi sampai sekarang kita masih belum jelas ya apa saja poin-poin yang kemudian bisa disepakati hingga kemudian Amerika Serikat dan Iran mau ke meja perundingan. Sampai sekarang kita belum lihat ada misalkan proposal baru dari Teheran ya yang dia tuntut kepada Amerika Serikat. Selama ini kan masih tetap sama ya bahwa Hormuz masih dikontrol, kemudian uranium masih mereka pegang, dan mereka juga punya hak untuk membangun reaktor nuklir. Cuman memang Pakistan ini bisa dikatakan nih Mbak Cindy, itu memang betul-betul bekerja keras itu. 24 jam siang malam dia, itu Asim Munir ya, itu terus melakukan kontak dengan RGC. Minimal perpanjangan kesepakatan gencatan senjata itu juga disetujui oleh Iran. Nah, itu target pertama Pakistan sekarang ya. Karena ini kan sepihak, unilateral disampaikan oleh Amerika Serikat. Dan ini sekarang Asim Munir mencoba melakukan negosiasi kepada RGC, kepada Abbas Arakchi, minimal Iran itu juga sepakat. Sekarang karena begini Mbak Sidi, di lapan ini udah mulai tanda-tanda eskalasi meningkat itu udah mulai kuat. Iran misalkan menangkap 2 kapal tanker yang disebut punya hubungan dengan Israel, dan kemudian itu kemudian diambil alih oleh Iran sebagai tindakan balas. Ada kapal tanker MV Tosca yang ditahan oleh Amerika Serikat. Kemudian juga Iran itu udah mulai melakukan serangan drone ya kepada kapal tanker kapal induk Amerika Serikat di wilayah Selat Oman gitu. Artinya eskalasi ini kalau tidak di stop oleh Pakistan sebagai wasit dan mediator, ini bisa kemudian bertambah panas lagi nih, dan kemudian nanti churningnya itu akan terjadi serangan membabi buta kembali yang dilakukan terhadap fasilitas energi yang ada ke Iran. Persoalannya itu bukan sekedar serangan Amerika Serikat ke Iran, tapi Iran itu akan membalaskan ke negara-negara teluk. Dia akan membalas ke fasilitas energi Aramco di Saudi, dia akan kembali membalas kepada big tech Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, yang ini yang tidak diinginkan oleh negara teluk. Karena Mbak Cindy sekarang udah mau masuk musim haji nih, sekarang ini. Ya, kalau kemudian eskalasi itu, peperangan itu terus berlanjut, ini akan kemudian berdampak tidak hanya kepada Saudi, tetapi kloter-kloter jamaah yang datang dari berbagai negara gitu. Dan ini kemudian, itu yang dimaksud dengan breakthrough tadi ya, itu ada upaya untuk kemudian mencapai minimal ada gencatan senjata yang juga disepakati, tidak hanya dalam waktu yang tidak jelas seperti sekarang ya, tetapi mungkin bisa 2 pekan, 3 pekan sembari baik Iran, baik Amerika Serikat itu kemudian untuk melakukan konstruksi ulang apa saja poin-poin yang kira-kira yang paling memungkinkan di titik kompromi bisa disepakati oleh kedua negara. Nah, ini yang saya lihat kenapa kemudian nanti informasinya Abbas Arakchi akan tiba malam ini di Pakistan untuk kemudian menggodok ulang atau kemudian membahas tentang potensial pertemuan kembali di Islamabad. Oke, kalau salah satu poinnya adalah mempertimbangkan momentum musim haji. Kalau menurut Anda Pak Surya, sebenarnya dengan Iran juga yang posisinya begitu skeptis dengan Amerika Serikat dan Israel, ruang negosiasi itu masih dipikirkan tidak sama Iran? Peluang itu tetap dipikirkan, Mbak, karena Iran ini kan prinsipnya dia tidak ingin berperang gitu ya. Iran ini yang merasa terancam ya dengan menyiapkan kekuatannya selama 47 tahun itu. Nah, begitu diserang, dia udah mengatakan, kamu jangan nyerang saya, kalau kamu menyerang saya pasti akan ada balas serang. Kalau kita lihat frekuensi serangan-serangan itu kan ada tahapan-tahapannya demikian rupa ya. Ini menunjukkan bahwa wait and see Iran itu. Begitu serang dia serang, balas, serang balas. Nah, ini kan sama. Ini sekarang mau diancam misalnya fasilitas listrik energinya ya. Dia juga mengancam objek-objek vital tertentu ya, punya Amerika atau punya negara-negara yang membantu seperti pangkalan-pangkalan militer yang lalu ya. Tadi dikatakan Mas Bisaro itu akan berlanjut dan udah dalam persiapan mereka untuk menyerang gitu ya. Buktinya dia sudah memberikan sinyal kepada Israel proksinya untuk menyerang, tapi waktunya nanti dulu. Nah, ini kita sekarang publik internasional ini kan menunggu upaya-upaya Pakistan tadi ya untuk menemukan kembali ya kedua pihak ya.
Tapi saya kira tuntutan-tuntutan kedua pihak sama, khususnya Iran ya. Yang berat ini kan tuntutan pengayaan nuklir itu yang pertama ya, kemudian penguasaan Selat Hormuz dan juga ganti rugi terhadap kehancuran yang dialami oleh Iran, dan itu tidak mungkin bisa terpenuhi oleh Amerika. Nah, sehingga ini menjadikan power diplomasi bagi Iran untuk bertahan ya sampai katanya pemilihan menengah pada bulan November ke depan itu. Oke, jangan sampai jadi deadlock, terobosan atau breakthrough itu yang tentu dinantikan oleh semuanya. Bang Pizarro Gozali dan Pak Laksda Purnawirawan TNI Surya Wiranto, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak Cindy. Selamat malam. Kami akan kembali usai jeda. 2 orang wisatawan asing dievakuasi menggunakan helikopter akibat terjebak di bawah tebing. Informasinya sesaat lagi. Dua orang wisatawan asing terjebak di bawah tebing di kawasan Pecatu, Bali. Keduanya selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan helikopter lantaran akses laut terkendala dengan gelombang besar. Dengan menggunakan helikopter, petugas Basarnas Bali melakukan evakuasi terhadap 2 wisatawan asing asal Rusia yang terjebak di dasar tebing pantai Cemengkak, Desa Pecatu, Badung, Bali. 2 WNA asal Rusia ini sebelumnya berenang di pantai namun terhempas gelombang tinggi hingga terdampar di bawah tebing terjal setinggi puluhan meter. Keduanya dievakuasi tim Basarnas dengan cara hoisting atau menarik secara vertikal dari helikopter. Kedua turis ini meminta pertolongan dengan cara menelpon nomor kontak Beach Club yang terpasang di papan reklame di atas tebing. Keduanya dalam kondisi selamat, namun mengalami trauma luka ringan. Yang terjebak di tebing yang ada di Pantai Uluwatu, Kota Selatan Kabupaten Badung. Setelah ada informasi ke kantor SAR Denpasar pada pukul 13.10 dan kejadian diinformasikan jam 11.30 Indonesia bagian tengah ke negara Rusia. Keduanya ini meminta dan permintaan melaksanakan evakuasi menggunakan alut udara. Saudara, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi sejumlah mahasiswa yang terjebak di dalam lift sebuah kampus di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiga mahasiswa ini terjebak di dalam lift yang tiba-tiba mati saat digunakan. Ada di bawah. Panggil dong siapa ya, biar bisa di bawah. Jadi untuk lifting bag dan drum bagnya ditahan gitu. Sebelum mengevakuasi ketiga mahasiswi, petugas mengecek kondisi ketiganya yang berada di dalam lift yang mati. Setelah mengetahui kondisi mereka aman, petugas langsung mengevakuasi ketiga mahasiswi. Satu persatu mahasiswi berhasil dievakuasi petugas dari celah lift yang sebelumnya dibuat petugas. Diduga lift mengalami kendala kelistrikan hingga tak berfungsi saat digunakan turun dari lantai 5 gedung. Alam jangan banyak gerak terus. Jangan banyak gerak. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 360 jemaah calon haji kloter 4 tiba di Asrama Haji Medan untuk dikarantina sebelum berangkat ke Tanah Suci esok hari. Satu calon haji diantaranya merupakan penyanyi dangdut Rizky Ridho yang berangkat haji menggantikan ayahnya yang meninggal pada 2021 lalu. Rizky berangkat haji bersama dengan ibunya. Rizky Ridho dan jemaah lainnya langsung melakukan pemeriksaan kesehatan, pengecekan paspor,
pemberian gelang hingga penyerahan uang saku selama berada di Tanah Suci. Dari sejumlah jemaah calon haji yang hadir di kloter 4 ini, satu jemaah calon haji menarik perhatian, ada Rizky Ridho, penyanyi dangdut yang sekaligus merupakan binaragawan nasional. Gantiin orang tua, jadi pelimpahan. Ayah apa Almarhum Bapak sih. apa ya? Bapak meninggal itu tahun 2021. Jadi kalau daftar hajinya itu di tahun 2013. Ya. Jadi insya Allah setelah ini nanti berangkat pasti dia harus daftar lagi karena untuk menggantiin almarhum Bapak tadi. Kloter 6 yang terdiri dari 387 jemaah calon haji asal Bone tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar pagi tadi. Para jemaah kemudian langsung menjalani beberapa layanan seperti pemeriksaan kesehatan, pembagian gelang identitas dan dokumen penting, hingga uang saku sebesar Rp750 per jemaah atau sebesar Rp3.400.000. Dan rencananya kloter 6 asal Bone ini akan berangkat ke Tanah Suci hari Sabtu pagi. Yang kedua, gelang identitas yang ada jemaah identitas ya. Yang ketiga, living cost ya. Kalau living cost itu kami sudah serahkan juga di dalam sebanyak Rp750 per jemaah. Kalau dirupiahkan sekitar Rp3.300.000. Itu living cost modal hidup mereka bila ada jemaah yang sama sekali tidak punya uang pada saat berangkat. Di Asrama Haji Embarkasi Surabaya hingga Jumat siang telah memberangkatkan 3.420 jemaah calon haji ke Tanah Suci dari 9 kloter asal Kabupaten Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Batu, Kota Surabaya, dan Kabupaten Kota Pasuruan. Dari 3.420 jemaah, seluruhnya dinyatakan layak terbang dan belum ada yang ditunda berangkat karena sakit atau sebab lain. Sementara di wilayah Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi mulai dipadati jemaah haji dari sejumlah negara seperti Pakistan, Bangladesh, hingga Turki. Dan di masa menunggu puncak haji yang akan dilaksanakan di Arafah pada 9 Zulhijjah atau 27 Mei 2026 mendatang, jemaah calon haji yang datang sudah mulai melakukan serangkaian ibadah sambil beradaptasi dengan cuaca. Dan untuk memantau pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto di Mekah, Arab Saudi. Sofyan, Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Bagaimana cuaca di Mekah, Arab Saudi hari ini? Sofyan, bisa dengar suara Cindy di studio? Ya, bisa Cindy. Oke, boleh cerita gimana cuaca di sana, suhunya, persiapan yang sudah dilakukan oleh jemaah? Ya, Cindy, saat ini saya berada di kantor daerah kerja Mekah, Arab Saudi. Disinilah petugas berkumpul untuk menyiapkan pelayanan untuk jemaah haji yang ada di Madinah nantinya akan menuju Mekah. Di sini sangat dingin karena di dalam ruangan. Nah, saya akan tunjukkan Cindy. Di sini cuacanya cukup lumayan menantang. Jadi kalau saya lihat di ponsel saya kurang lebih sekitar 34-35 derajat Celcius ini. Jadi di sini bisa kita lihat bersama, ini adalah daerah sekitar Mekah. Ini adalah di Shisah, lebih tepatnya sekitar 8 kilo, masih 8 kilo dari wilayah Mekah. Nah, udara di sini memang tidak beda jauh, mungkin di daerah Masjidil Haram di Mekah. Tapi memang sangat berbeda jauh nanti ketika jemaah haji yang sedang berada di Madinah menuju Mekah. Kita tahu di Madinah kan cuacanya agak sedikit dingin ya. Nah, di sini cuacanya sedikit panas. Mungkin jemaah haji kita imbau juga untuk semuanya menjaga kesehatan. Jangan lupa minum, pokoknya minum supaya kita terhidrasi. Jadi kita tahu kalau jemaah haji misalnya mungkin bisa jadi terlalu fokus beribadah. Akhirnya lupa untuk minum atau lupa menjaga kondisi tubuh. Nah, di sini di siang seperti ini nih. Anda bisa ngelihat sendiri bagaimana triknya.
Di sini jalanan masih sepi karena memang puncak haji masih agak jauh, tapi masyarakat di sini juga antusias, beberapa menyambut jemaah yang datang. Dan yang perlu diingat juga, Cindy dan juga saudara, di sini sudah mulai ada pengetatan. Jadi masyarakat yang lalu lalang dan tidak membawa kartu nusuk itu akan diinterogasi. Jadi jemaah haji juga diimbau ketika nanti sudah berada di Mekah untuk terus menyiapkan identitas supaya nanti jika ada pemeriksaan bisa menunjukkan bahwa kita jemaah haji legal yang asli dari Indonesia. Jadi ketika kita bisa menunjukkan kartu identitas kita, insya Allah semuanya akan aman. Jadi juga Kementerian Haji dan Umroh di sini mengimbau agar jemaah jangan mencoba-coba haji tanpa visa yang asli. Visa yang asli itu hanya dikeluarkan kalau di Indonesia oleh Kementerian Haji dan Umroh bekerja sama tentu dengan Kerajaan Arab Saudi. Tahun ini tidak ada haji yang lain, tidak ada haji khusus yang lain, adanya haji yang memang legal dari pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Tidak ada haji khusus yang memang langsung gitu, tidak ada. Jadi masyarakat juga diimbau jangan tertipu bisa haji langsung, harus mulai melalui prosedur yang ada. Begitu, Cindy. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto, terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa minum biar nggak dehidrasi juga. Siap, terima kasih Cindy. Kami masih akan kembali dengan informasi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, nilai tukar rupiah menguat jauhi level 17.300 per dolar AS. Kemarin, nilai tukar rupiah menembus level terendah sepanjang sejarah. Informasinya usai jeda. Kembali bersama kami, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertemu Purnawirawan TNI. Pertemuan ini merupakan upaya memperkuat komunikasi strategis. Pembahasan pertemuan termasuk strategi pengembangan kekuatan TNI ke depannya dan mendengarkan masukan dari para purnawirawan. Dalam forum itu, para purnawirawan TNI juga memberi masukan serta analisis terkait Letter of Intent atau surat pernyataan niat izin lintas udara di Indonesia yang diusulkan Amerika Serikat. Berkaitan dengan kepentingan nasional, inilah yang menjadi prinsip tata kelola yang kami lanjutkan dari apa yang menjadi turunan yang pernah dilaksanakan oleh para sesepuh dan para senior purnawirawan TNI pada saat menjabat. Yang berkembang adalah strategi pertahanan negara. Strategi pertahanan negara ini juga tidak lepas daripada prinsip tata kelola negara, yaitu yang berkaitan dengan konstitusi. Hari ini juga Kementerian Pertahanan menjelaskan kerjasama pertahanan Indonesia tetap menjaga stabilitas kawasan, termasuk dengan Amerika Serikat. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Ricardo Sirait menegaskan kerjasama pertahanan Indonesia berjalan dengan prinsip saling menghormati. Hal tersebut diupdate oleh Bapak Menhan Syafri terkait dengan kegiatan yang beliau lakukan, khususnya yang terakhir adalah bersama dengan Secretary of War, Pete Hegseth, beberapa waktu yang lalu. Itu disampaikan secara langsung kepada para purnawirawan. Bahwa kebijakan pertahanan Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip konstitusi dan kepentingan nasional dengan strategi defensif aktif yang berorientasi pada menjaga kedaulatan negara tanpa mengganggu stabilitas yang ada di kawasan. Sebelumnya, Tiongkok menyoroti permintaan militer Amerika Serikat atas izin melintas wilayah udara atau Blanket Overflight Clearance untuk melewati Indonesia. Beijing mengingatkan hal itu berpotensi melanggar piagam ASEAN.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara secara tersurat atau eksplisit melarang penggunaan wilayah negara anggota untuk aktivitas yang dapat mengancam integritas wilayah negara lain.《东盟宪章》和《东南亚友好合作条约》明确规定，成员国以加强地区和平、安全与繁荣为共同责任，不参加任何威胁成员国主权、领土完整的政策或活动，包括其领土的使用。 Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia TNI Teddy Rizali Hadi menegaskan izin melintas atas overflight access yang diajukan Amerika Serikat untuk pesawat militernya saat ini masih dalam tahap pembahasan. Wakasau menegaskan TNI AU memiliki kewenangan hukum dan operasional untuk menindak pesawat asing baik sipil ataupun militer yang melanggar wilayah yurisdiksi dan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Kebijakan Kementerian Pertahanan dan ini sifatnya masih dibicarakan, kita masih belum kita masih seperti sekarang ini. Pak Panglima Komandan Nasional tiap hari 24 jam kita menjaga wilayah udara, tidak pernah lengah. Kita menjaga beberapa pesawat yang tanpa izin, kita kalau memang bandel kita tetap lakukan scramble masih Mbak. Jadi kita juga sudah ada undang-undang PRU, pengelolaan ruang udara. Jadi TNI Angkatan Udara sudah bisa menyidik nanti manakala ada Poseidon. Saudara, nilai tukar rupiah menguat jauhi level 17.300 per dolar Amerika Serikat. Kemarin nilai tukar rupiah menembus level terendah sepanjang sejarah. Rupiah mencatat pelemahan harian paling tajam dalam 7 bulan terakhir. Rupiah melemah di tengah kenaikan harga minyak yang berpotensi menekan kesehatan fiskal negara. Aset-aset Indonesia berada di bawah tekanan. Sementara Bank Indonesia kembali menegaskan peningkatan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Berdasarkan data dari Register Bank Indonesia, rupiah berada pada level 17.278 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat 24 April. Kemarin, rupiah sempat menembus level terlemah sepanjang sejarah ke level 17.308 per dolar AS. Pada Jumat 17 April pekan lalu, rupiah juga menyentuh angka terendah sepanjang masa. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan tertekannya nilai tukar rupiah saat ini bukan menjadi tanda memburuknya ekonomi domestik dibandingkan Malaysia dan Thailand. Ekonomi Indonesia diklaim masih kuat. Saya sih ini bukan tanda pemburukan dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik dibanding negara lain. Kita masih kuat, bahkan dibanding Malaysia, Thailand dan lain masih kuat. Cuma gerakan nilai tukarnya beda kan. Anda lihat Malaysia menguat, Thailand menguat terhadap dolar. Relatif ya dari awal tahun sampai sekarang. Tapi kan akan begini-begini. Ini kan juga terjadi kan noise yang seolah menggambarkan ekonomi kita sedang menuju keterpurukan dalam beberapa bulan ke depan. Mereka bilang kan 3 bulan waktu itu kan berarti 2 bulan lagi, Juni, Juli. Tapi keadaannya nggak seperti itu. Noise dari pemerintah sudah kita rapikan nih, pajak udah nggak ada lagi. Saudara, terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Selamat menyambut akhir pekan. Saya Tifal Solesa. Dan saya Sidi Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.